又执意不愿付出灵魂。有趣，他看看有关云海山云飞手里的长老令也不知，你就给我当3年护卫吧。你想要去天机阁，就得付出代。别修炼的九幽离火，便将伤及心体内真气紊乱，危及性命。如有火焰着手，机宜便可查找到这些。似乎少了2个人的信息，将外衣退去。退去外衣。凝神精气，不念不同时入血，好强！阴阳神盘，万般邪兆。六位天神。Halo guys, welcome back. Kali ini kita bakal melanjutkan Tonghua baru di Empire of Mirror Realms atau Wajib Zezun. Pasti udah pada nungguin kan? Sama nih guys, Mimin juga. Kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita akhirnya sudah melihat Tuan Pavilion yang mengundang Yunfei ke Pavilion Tianqi. Tetapi anak buahnya itu tetap menaruh curiga guys. Mereka takut kalau itu semua hanyalah tipuan. Setelah mereka sampai ke Pavilion Tianqi, Yunfei langsung mengatakan kalau dia ingin bergabung dengan pegunungan jiwa yang rusak ini. Namun dia tidak suka dengan aturan-aturan yang ada di sana guys. Jadi karena senior mereka memberikan token itu kepadanya, Yunfei meminta selama dia menunjukkan token itu, dia bisa masuk ke pegunungan jiwa yang rusak ini sesuka hatinya guys. Bahkan bisa memerintah. Yunfei berbicara sepercaya diri itu karena dia juga yakin sang Tuan Pavilion sudah mengenal yang namanya identitas dirinya guys, yaitu putra Tianxing di Villa Yunhai. Mendengar itu, si Tuan Pavilion menanyakan alasan Yunfei datang ke pegunungan jiwa rusak mereka. Yunfei menjelaskan kalau dia ingin mengetahui identitas dari orang yang menyerang kedua orang tuanya guys. Karena dia yakin dengan kekuatan pegunungan jiwa yang rusak ini, dan Pavilion Tianqi itu pasti bisa mengetahuinya. Sehingga setelah ini kita pun masuk ke intro. Tuan Pavilion pun menjelaskan soal aturan yang ada di pavilionnya. Nah, karena Pavilion Tianqi-nya itu mengetahui semua informasi di dunia mereka, Yunfei harus memberikan jiwanya jika ingin bertukar informasi guys. Bahkan aturan ini juga berlaku untuk para tetua. Jadi nggak mandang guys, siapapun yang ingin bertukar informasi harus menukarkan jiwa. Tapi Yunfei di sini mengatakan kalau dia datang ke sini dengan perintah jiwa. Jadi dia mendapatkan informasi soal 7 tahun yang lalu, tetapi dia tidak ingin memberikan jiwanya guys. Mendengar itu, Tuan Pavilion mulai tertarik dengannya. Jadi dia membuat pengecualian buat si Yunfei ini guys. Cukup beruntung ya, orang dari luar yang baru saja datang tiba-tiba dikasih dengan secuma-cuma gitu. 所以我才持天魂令，又执意不愿付出灵魂。有趣，便为你破例一回。 Dia pun langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Xiao Qi untuk menunjukkan informasi soal Villa Yunhai tepatnya 7 tahun yang lalu guys. Ditambah membawa dirinya ke Pavilion Tianqi. Karena sang Tuan Pavilion sudah berbicara kepada anak buahnya, dia pun langsung bergegas membawa Yunfei. Di tengah perjalanan, salah satu anak buahnya Tuan Pavilion yang sempat diserang oleh Yunfei, dia menaruh curiga guys. Karena dia merasa aneh dengan token yang dimiliki sama si Yunfei. Tapi karena Tuan Pavilion memerintahkan secara langsung, mau tidak mau mereka pun hanya bisa menurutinya. Mendengar itu, si Yunfei merasa cukup terganggu guys. Karena mereka itu menggosipkan tapi di depan orangnya kan lucu ya. Yang ternyata itu memang salah satu rencana para anak buahnya agar meminta bayaran kepada si Yunfei guys. Sialan juga nih. Enggak di film, enggak di dunia asli, semuanya mata duitan. Dia mengatakan kalau Yunfei mau menjadi penjaganya selama 3 tahun, dia akan membawanya ke Pavilion Tianqi. Dirinya berani mengatakan hal tersebut karena di sini adalah markas mereka guys, yaitu pegunungan jiwa yang rusak. Jadi mereka seharusnya mengikuti aturan-aturan yang ada di pegunungan jiwa mereka nih guys. Tentu mendengar itu Sui kesal
karena tuannya dijadikan sebagai penjaga dong. Dirinya pun berencana untuk membantai anak buah itu, namun untungnya Yun Fei menahannya dan mengatakan kalau dia tidak sengaja menyerangnya. Dia mengatakan kalau seorang gadis tidak baik mempunyai sifat temperamen seperti itu. Tapi sang anak buah nggak peduli guys, karena sebenarnya selama ini nggak ada yang berani menyerangnya di pegunungan ini. Lalu Yun Fei pun mengatakan kalau nanti kehidupan dia akan terancam karena tidak sampai 1 bulan lagi, teknik 9 ketanganan meninggalkan api yang dia latih akan menyakiti jantungnya. Tentu mendengar itu si Xiao Qi auto kaget, karena nggak sampai 1 bulan lagi temannya yang bernama Cai Ling ini bakal meninggoy guys. Cai Ling auto bingung dong, kok si Yun Fei bisa tahu ya kalau dia berlatih 9 ketanganan meninggalkan api itu. Yun Fei mengatakan kalau nantinya jantungnya akan terasa sakit seperti terbakar karena kekuatan 9 netar miliknya sudah menembus ke tulang-tulang guys. Tentu mendengar itu si Xiao Qi mulai khawatir, terutama kepada nyawa temannya si Cai Ling guys, karena itu adalah pertanda kegilaan. Yang ternyata dia sendiri tidak menyangka Qi-nya bakal sebegitu mengerikannya. Tadinya dia memang berlatih teknik itu sembunyi-sembunyi karena dia takut Yang Mulia nggak bakal mengizinkannya guys. 不仅心脉如被烈焰焚烧，九幽之力已经侵入了骨。海灵，你真有这症状？幽冥之气发作起来，回炉后便不让我修炼。 Dia pun mulai ketar-ketir karena bulan depan sudah bakal meninggoy nih. Tapi Yun Fei pun menenangkannya karena dia sekarang bertemu dengannya guys. Kebetulan si Yun Fei bisa membantunya. Mendengar itu, Xiao Qi mulai terkagum karena Yun Fei ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Sui juga mengatakan kalau Yun Fei ini bisa membangkitkan orang yang sudah meninggoy saat dia berada di sekte Chongzhou. Cai Ling juga mulai meminta Yun Fei untuk membantunya guys. Tentu dengan senang hati, Yun Fei bakal mencarikan sebuah waktu dan membantunya nanti. Baik sekali. Sui yang mendengar itu langsung bangga guys, karena tuannya tidak bisa dibandingkan dengan para petinggi dan dia adalah sosok yang harus dibanggakan. Mendengar itu si Cai Ling sekarang memutuskan untuk membawa Yun Fei ke pavilion Tianji. Harus disogok dulu baru mau bawa orang ini mah. Tentu Xiao Qi sangat berharap agar si Yun Fei benar-benar membantu Cai Ling guys. Sehingga mereka pun melanjutkan perjalanan. 我们快带楚公子去天津，不然，望你真能帮彩玲解决走。 Sesampainya di depan pavilion Tianji, tanpa basa-basi mereka segera masuk guys. Xiao Qi menjelaskan kalau lantai bawah adalah lantai pertama, di mana itu tempat informasi berkumpul. Sementara lantai 9 adalah tempat untuk mengumpulkan informasi. Dan tepat di depan mereka adalah sungai Tianji, yang dimana itu adalah tempat menyimpan semua rahasia kekaisaran guys. Dia pun langsung memulai formasi untuk mengaktifkannya. Setelah formasi itu aktif, Xiao Qi di sini memberikan panduan untuk membenamkan informasi yang ingin diketahui di dalam pikiran mereka. Nah, singkat cerita, ketika si Yun Fei sudah melihat kejadian 7 tahun lalu, di sini akhirnya dia sudah tahu guys, kalau ada 7 tetua dari Goa Naga beracun dan juga Qin Shan. Tetapi dia juga tidak mendapatkan informasi soal ketiga orang misterius yang tiba-tiba muncul itu. Yun Fei mulai kecewa karena pavilion Tianji dikatakan mengetahui semua kejadian besar di dunia guys. Tetapi dia tidak bisa menemukan beberapa informasi dari Villa Yunhai. Sayang sekali. Xiao Qi menjelaskan kalau pavilion Tianji hanya bisa menyediakan informasi ini untuk sekarang. Lagi pula informasi-informasi itu sebenarnya berasal dari para manusia, jadi memang masih ada informasi-informasi yang kelewat gitu guys. Sehingga setelah itu Yun Fei mulai ingin mencari siapakah sebenarnya identitas dari ketiga orang misterius.
暂时只查到这些信息，收集信息的也终究是凡。左使还漏了3个人的信息，又有3人袭来。Xiaoqi di sini mengatakan terkait informasi ketiga orang itu di luar kemampuannya guys. Dia juga bingung bagaimana nantinya Yunfei bakal mencari identitas ketiga orang itu. Mendengar itu Yunfei mulai berpikir, sepertinya Pavilion Tianqi nggak ingin dirinya mengetahuinya. Jadi curiga nih. Kemungkinan besar Pavilion Tianqi menyembunyikan sesuatu nih guys. Setelah itu Xiaoqi pun menagih janjinya yang ingin membantu Cailing, karena dia sudah memberikan informasi yang Yunfei butuhkan. Sehingga singkat cerita mereka pun bergegas ke tempat peristirahatan. Di sana Xiaoqi masih bingung bagaimana caranya Yunfei membantu temannya Cailing memecahkan masalah kultivasinya guys. Yunfei mengatakan kalau Cailing harus menyempurnakan Jiu You Li Ho, karena dengan itulah dia bisa menyingkirkan roh-roh hantu yang masuk ke sumsum tulangnya. Mendengar itu si Cailing mengatakan kalau latihan dia adalah latihan bersejarah yang diperoleh dari pegunungan jiwa yang rusak. Jadi dia bingung, bagaimana cara menyempurnakan Jiu You Li Ho itu ya? Yang ternyata Yunfei sudah mengetahui caranya dan dia mengatakan Cailing cuman perlu mengikutinya guys dalam menyingkirkan roh hantu itu, yaitu dengan cara akupuntur. Tentu itu buat si Xiaoqi makin bingung guys, gimana caranya akupuntur nyingkirin roh, coba kan aneh ya. Sui berusaha meyakinkan kalau tuannya Yunfei pasti bisa melakukannya. Mendengar itu, Cailing pun akhirnya merasa lega dan mulai mau bekerja sama guys. Xiaoqi juga mulai yakin karena Sui sangat percaya kepada tuannya ini. 失真，但是不可以和我家公子，仅仅是失真，要能为我化解幽冥之气。这丫头似乎对楚云飞充满了信心。 Sehingga Yunfei menyuruh semuanya untuk keluar dan meninggalkan dia dengan Cailing berduaan. Setelah mereka sudah keluar semua, Yunfei langsung menyuruh Cailing untuk melepaskan pakaiannya guys. Soalnya kan yang namanya akupuntur memang harus melepaskan pakaian. Tentu itu bikin si Cailing kaget dong. Tapi karena dia pengen sembuh, nggak ada pilihan dan harus menurut doang guys. Sehingga Yunfei pun menyuruhnya untuk berkonsentrasi agar dia bisa mengontrol titik akupunturnya. Yunfei di sini mengandalkan titik-titik akupuntur dengan chi-nya supaya dia bisa memurnikan racun jahat yang ada di tubuhnya Cailing guys. Sehingga perlahan-lahan Cailing mulai merasa segar karena racunnya berhasil dimurnikan. 凝神精气，不念不同时入血，好强！阴阳神牌，万般邪障。 Di sisi lain, Xiaoqi yang sedang menunggu di luar dengan perasaan super khawatir. Dia curiga karena Yunfei tadi mengatakan dia bisa membantu Cailing dalam waktu singkat. Sehingga dia segera mendobrak pintu itu dan melihat keadaannya guys. Setelah melihat Cailing yang habis memakai pakaiannya, Xiaoqi auto murka dan menyerang si Yunfei dengan telapak naga es. 不行，我得去看看。 天神，海明天龙。 Tapi untungnya Yunfei langsung membalas dengan teknik dewa berlengan enamnya menahan serangan itu. Yang dimana itu membuat Xiaoqi semakin kaget dong. Cailing bingung guys, ini kenapa temannya Xiaoqi tiba-tiba bertindak demikian. Yang ternyata Xiaoqi udah salah paham. Yunfei sadar kalau si Xiaoqi ini merupakan putri ketujuh. Tentu Sui dan Wu Chen terkejut karena selama ini ternyata Xiaoqi itu putri ketujuh ya. Xiaoqi juga terheran-heran kok Yunfei bisa tahu identitas aslinya ini. Padahal udah selalu ditutupin loh. Ternyata Yunfei tahu karena cuman putri ketujuh lah yang memiliki luka di lengannya dan bisa menggunakan teknik telapak naga es. Tentu Xiaoqi semakin bingung, kok bisa ya? Dia melihat bekas luka padahal udah ditutupin. Sementara itu Yunfei akhirnya memberikan 9 neter Liu Ho kepada Cailing. Dia juga bertanya kepada Xiaoqi kenapa putri ketujuh bisa ada di pegunungan jiwa yang rusak.
Namun Xiao Qi tidak mau menjawabnya guys. Yung Fei menasihati Cai Ling untuk mempraktekkan metode 9 neter Lihuo supaya dia nggak menjadi gila. Melihat teknik itu, Cai Ling bingung bagaimana Yung Fei kok bisa tahu ya teknik tinggi 这 seperti 里有一 ini. 片完整的九幽离火诀，你怎么会沦落到这段回事？既然你不愿说，你只要修炼此法，绝，你怎么会有这种高阶道法？ Tapi karena sekarang semua urusannya sudah selesai, Yung Fei pun pamit pergi dari sana. Sebagai tanda terima kasih, Xiao Qi memberikan informasi yang baru saja dia dapatkan guys. Dan informasi itu berhubungan dengan Villa Shenping. Jadi jika ada yang bisa menyembuhkan istrinya sedang sakit, putrinya bakal menikahinya dan dia akan memberikan slip giok yang dia peroleh dari Zhixiao Immortal Mansion. Xiao Qi juga mengatakan kalau dulu ayahnya itu pernah diserang karena slip batu giok dari Zhixiao Immortal Mansion itu juga. Jadi mungkin informasi yang dibutuhkan sama si Yun Fei ada hubungannya dengan itu guys. Namun Xiao Qi juga mengatakan mungkin saja ini cumalah jebakan. Yun Fei tidak peduli dan segera berangkat ke Villa Shenping. Di tengah perjalanan, Sui penasaran tentang putri ketujuh. Yung Fei menjelaskan kalau dia tahu karena dulu dia pernah pergi ke Zhixiao Immortal Mansion bersama orang tuanya guys. Dan putri ketujuh itu adalah putri Kaisar Tianwu. Tentu Sui menyangka mungkin saja Kaisar Tianwu ikut andil guys dalam pembantaian kedua orang tuanya Yun Fei. Yung Fei menjelaskan dari ke-31 orang yang pergi ke Zhixiao Immortal Mansion, itu cuman ada 7 orang saja yang kembali hidup-hidup termasuk kedua orang tuanya guys. Dan mereka semua ke-7 orang itu memperoleh yang namanya slip giok dari sana. Sehingga teknik ayah dan ibunya juga berasal dari slip giok itu. Lalu saat Yung Fei berumur 7 tahun, semua slip giok itu digabungkan guys. Sehingga terbentuklah Zhixiao Xianling yang bisa membuka warisan dari rumah abadi Zhixiao. Tapi kedua orang tuanya tidak menyetujui itu, sehingga tanpa disangka, saat Yung Fei berumur 12 tahun, ketujuh orang itu pun mulai bekerja sama untuk membantai kedua orang tuanya dan mengambil slip gioknya guys. Nah, udah terungkap nih kan? Mendengar itu, Sui pun heran kenapa Yung Fei nggak membicarakan ini kepada putri ketujuh. Tapi Yung Fei cuma menjawab guys, si putri ketujuh bisa sampai ke pegunungan jiwa yang rusak itu pasti ada sesuatu hal. Dan mungkin saja itu adalah alibi orang tuanya saat itu guys. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu dong, kita masuk ke bagai spoiler buat part 5 nih. Episode 9 dan 10 Wan Jie Zhejun. Langsung saja guys, jadi nantinya kita bakal melihat si Yun Fei dan anak buahnya yang datang dan menyamar ke Villa Shenping. Sialnya sesampai di sana, mereka harus dihadang oleh para penjaga. Sui berusaha menjelaskan kalau mereka datang untuk menyembuhkan istri dari pemilik Villa Shenping. Tapi mereka dicurigai karena mereka tidak memiliki plat kedokteran dari kekaisaran guys. Ayo, bagaimanakah cara Yung Fei meyakinkan penjaga itu dan bisa masuk ke Villa Shenping? Penasaran kan? Selesai dulu untuk part 4 Wan Jie Zhejun. Update lagi nanti di minggu depan dan pastinya hanya di sini guys. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimi mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi